Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanggapi apa namanya dari Mas siapa ini kemarin Mas Wina Putra, katanya apa namanya mobilnya susah balik ke stasioner. Jadi saat digas itu baliknya ke stasioner tuh agak lambat. Jadi kayak biasa harus normal kan, weng langsung balik ke stasioner lagi. Nah, sedangkan itu agak molor ngempos, gimana ya bahasanya ya. Ya pokoknya seperti itulah. Jadi turunnya gas itu agak lambat. Oke, menurut prediksi saya dan pengalaman saya ya, itu disebabkan oleh kebocoran angin yang lewat melalui celah, biasanya celah-celah setelah manifold, jadi setelah karburator kayak begitu. Jadi ada udara yang masuk itu yang tidak bisa terkontrol oleh karburator, itu penyebabnya biasanya. Dan kalau karburator seperti itu biasanya itu hidupnya pun susah, maunya harus digas tinggi dulu. Nah kayak gitu, jadi maunya RPM-nya tinggi, soalnya hisapannya kalau sedikit dia nggak mau hidup, tapi kalau hisapannya banyak terus dia saat dikurangin gas itu baliknya lama, itu ada kebocoran ya. Ini saya beri contoh apa saja yang harus dicek sebelum bertindak. Jadi untuk penanganannya secara visual dulu ya. Ini ada contoh karburator. Anggap saja ini karburator Starlet. Ini 1112 sama karburator Starlet. Ini karburator punyanya Kijang. Kijang seri apa? Yang jelas saya kurang tahu. Perbedaannya cuma ada di sini. Nah, di baut 2 ini, Mas siapa kemarin? Mas Wina. Kalau mau beli perpak nanti punyanya Starlet nggak ada, bisa beli punyanya Kijang. Nah, nanti untuk karbu Starletnya, Masnya kalau saat nyopot itu dilihat di lubang 2 ini lubang baut pengikat manifold ini sama bodinya ini. Nah, ini di lubang ini pasti nanti ada lubang. Salah satunya ada lubang. Nah, di lubang ini kalau punyanya Kijang itu perpaknya nggak ada lubangnya yang di sini. Nah, nanti perpaknya dilubangin sendiri sesuai dengan lubang yang ada di sini. Yang lubang sebelah sini berarti nanti yang lubangin juga sebelah sini. Oke, Mas Vina. Untuk pengecekannya secara visual dulu ya, saat karburator seperti itu kita coba cek dulu manifold yang ada di sebelah sini, di bawahnya karburator ini. Biasanya itu akan basah kayak semacam bensin gitu ya. Biasanya udah kena debu atau udah kecampur apa agak hitam kayak oli gitu di manifoldnya sini, di bawahnya sini. Jadi dudukannya si karbu ini dicek. Ini biasanya pasti ada kebocoran. Biasanya kalau mobil tua itu rawan pecah. Biasanya ada pecah bentet. Sebenarnya soalnya kan yang bawah sini kan plastik ya. Plastik yang bawahnya yang penopangnya ini loh. Itu plastik itu kadang biasanya rawan pecah. Saat pengencangan atau apa itu biasanya dipaksa kencang banget jadi pecah gitu bisa biasanya. Untuk yang kedua, teman bisa cek angin-angin ini, setelan angin-angin. Ini ya. Setelan angin-angin yang ada di sini. Ini biasanya oblak, kendor. Ini biasanya kendor. Nah, kalau kendor ini bisa diganjel ini dicopot dulu untuk lebih jelasnya lagi, maksudnya lebih biar kita nggak setel lagi ya. Nanti ditandai, ini ditandai putih gitu, misal atas inilah ditandai atau pas dratnya yang sebelah sini atau yang sini. Ini kan pakai dragman, ini ditandai satu aja. Nanti habis itu dikencangin. Kira-kira berapa putaran? Misal 5 putaran, 5 putaran. Ya udah kita ingat 5 putaran, habis itu baru kita copot. Terus dratnya ini kalau kita misal di jalan ini sementara dikasih plastik atau enggak solatip apa pipa itu yang warna putih gitu yang kayak plastik juga itu. Nah, dratnya ini ya, ini dikasih plastik atau dikasih selatip pipa itu loh. Nah, kira-kira secukupnya aja biar kencang di sini, biar tidak ada kebocoran di udara ini. Ini kan udara angin-angin. Ini yang biasanya rawan bocor itu yang ini. Ini rawan bocor biasanya. Nah, setelah itu dipasang sampai mentok kencang. Setelah dipasang sampai mentok kencang, tadi kan sudah ditandai ya berapa putaran kira-kira.
untuk menuju kencang. Misal tadi 5 putaran, berarti setelah kencang, full kencang, baru di kendorin 5 putaran. Oke, setelah itu yang bisa kita cek lagi, ya apa ya, ya mungkin cuma itu aja ya. Biasanya masalahnya cuma di situ kok. Biasanya tanpa mencopot ini ya, tanpa mencopot atas ini. Itu biasa masalah cuma di sini aja. Cuma di sini sama manipol ini. Ya Mas siapa lupa lagi, Mas Wina. Sama di dudukan yang bawahnya ini biasanya ada kebocoran, Mas. Jadi cuma bawahnya itu, manipolnya itu silahkan Masnya kalau mau bongkar itu disediain aja apa namanya, gasket apa ya, sealer aja, pakai sealer. Jadi nanti kalau masang sealer Mas, jangan langsung dipasang ya, maksudnya kita kasih sealer tipis-tipis, habis itu kita pasang. Tapi jangan langsung didrat kencang, tunggu berapa menit sampai sealernya itu agak mengeras, agak lunak, apa namanya, agak mengeras sedikit lah, baru nanti kita kencengin. Soalnya kalau baru dikasih terus kita pasang terus kita kencengin, itu sealernya malah hilang, kegencet hilang. Jadi tunggu agak mengeras sedikit tapi masih lengket ya, sekitar 1 menit lah atau berapa gitu, nanti baru dipasang lagi, dikencangin serap, baru dapat nanti. Oke begitu Mas Wina, silahkan dicek. Kalau masih ada kebocoran lagi nanti bisa dicek-cek lagi. Sama ini ya Mas ya, apa namanya, dicek juga di area manipol yang jalur yang ini menuju ke mesin intake-nya itu. Intake-nya ini ini kan dudukan ini ada cabang 4 kan itu. Nah, di ujung yang sebelah kiri kalau nggak salah itu ada kayak plastik, ada lubangnya 4. Itu juga dicek, Mas. Itu ada lubangnya 4, itu yang satu ditutup, harusnya buntu yang satu. Yang satunya lagi menuju solenoid AC, yang satunya lagi menuju karburator, yang satunya lagi juga menuju karburator kalau nggak salah. Jadi pokoknya itu dicek, itu jangan sampai ada bocor. Mungkin selang yang ke situ ada yang lepas. Jadi usahakan, jadi angin yang harusnya masuknya ke sini dari sini ya Mas ya, dari sini. Di semuanya angin itu nggak boleh ada bocor. Di sektor karburator ke bawah itu nggak ada yang bocor, nggak boleh ada yang bocor, sama sekali nggak ada yang boleh bocor. Nah, harusnya angin itu cuma masuknya dari sini biar bisa kekontrol oleh karburator. Nah, kalau ada kebocoran berarti kan ada angin yang nggak bisa kekontrol sama karburator, itu penyebabnya. Itu penyebabnya Mas ya. Nanti kalau masih dicek kok masih seperti itu, nanti baru di tahap pembongkaran ini ya Mas ya. Pembongkaran atasnya ini, intinya dibongkar terus dibersihin. Dan ingat kalau saat bongkar karburator disiapin alat-alat yang, maksudnya disiapin alat yang bersih buat naruh-naruh part-partnya itu. Kalau bisa di plot-plot ya. Jadi oh ini tadi masuknya ke sini, oh ini tadi masuknya ke sini, agar tidak lupa. Nah, seperti itu. Oke Mas, mungkin Masnya nanti kalau penanganannya belum selesai, nanti saya bisa minta WA-nya atau gimana biar saya bisa tahu sebenarnya keluarnya apa sih, gimana sih. Saya kadang kan saya kan juga nggak tahu ya, nggak bisa memonis, nggak bisa memonis dalam arti kadang itu Masnya bilang A tapi penangkap saya malah B kan, seperti itu. Jadi ya perlu kalau bisa tahu langsung malah biar enak. Nah seperti itu Mas Wina. Terima kasih Mas Wina udah subscribe ke channel saya. Terima kasih sudah membangun channel saya. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya masalah atau kendala di sektor engine dan lain sebagainya. Selagi saya bisa menjawab ataupun saya tahu untuk memberikan solusinya, akan saya kasih. Jadi cukup sekian dari saya. Silahkan Mas Wina untuk mengecek sektor karburator dan manipolnya ke bawah bagaimana kondisinya. Mungkin cukup itu saja Mas Wina dari Starlight Iswan.
Salam kenal, saya dari Starlet Gunung Kidul DIY. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Vina.